Maka di pelatihan-pelatihan sekarang kan lebih banyak partisipatif dari peserta. Trainer, fasilitator tidak banyak ngomong. Nah, sama dengan pengawasan saat ini. Tidak saatnya lagi Bapak Ibu selalu ceramah dan ceramah yang memakan barangkali tenaga yang lebih besar ya. Maka dari itu sekarang ajak mereka untuk untuk melakukan sesuatu, itu yang penting ya, atau learning by doing ya. Belajar dan melakukan itu kuncinya ya. Kalau dulu kan learning by teaching ya. Nah, sekarang barangkali agak diubah sedikit menjadi learning by doing ya. Jadi belajar sambil melakukan. Kemudian ciri abad 21 yang kedua ada digital dan aplikasi. Nah, ini hal-hal yang bisa dikerjakan secara manual sekarang lebih cepat bisa digunakan menggunakan teknologi. Barangkali ini yang mungkin banyak akan saya bagi dengan Bapak Ibu ya. Jadi untuk model pengawasan abad 21-nya pengawasan diarahkan kepada guru dan kepala madrasah untuk mampu merumuskan masalah untuk memenuhi kebutuhannya, itu ya. Kemudian yang ketiga kreatif dan inovatif. Nah, ciri abad 21 ini pengawas harus kreatif, harus inovatif. Bapak Ibu membangun kreativitas dan inovatif tidak harus sendiri Bapak Ibu. Karya kami itu tidak ada yang sendiri, jarang yang sendiri ya. Jadi ada beberapa buku panduan yang sudah kami lakukan, kami susun baik skala provinsi maupun skala nasional, itu selalu kami lakukan kolaboratif bersama-sama dengan teman-teman. Insya Allah manfaatnya lebih besar karena apa? Ini hasil pemikiran dari beberapa orang. Jadi Bapak Ibu tidak harus sendiri. Tidak harus sendiri membangun kreativitas dan inovatif ya. Bisa menggandeng teman-teman lain yang bisa diajak untuk berkarya itu Bapak Ibu ya. Kemudian berbasis karakter untuk arus informasi, kolaborasi, dan komunikasi ini sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Ya, pengawasan diarahkan kepada guru dan kepala madrasah dalam menekankan pentingnya landasan karakter ya untuk berkolaborasi. Kita nggak mungkin hidup sendiri dalam komunitas belajar yaitu Pok Jawas. Ya, kita harus berjalan bersama-sama. Itu kunci Pok Jawas yang sukses. Jadi satu mampu, maka harus melakukan diseminasi kepada lingkungannya. Ya, itu untuk model pengawasan abad 21. Nah, apa yang dibutuhkan untuk kompetensi pengawas abad 21, Bapak Ibu? Pada era globalisasi saat ini, pengetahuan itu nggak cukup sebagai bahan kita untuk menjadi pengawas yang baik ya dan cakap. Kita harus juga dilengkapi dengan kemampuan kritis, kreatif, berkarakter kuat, artinya bertanggung jawab, sosial, toleran, produktif, dan adaptif. Maka orang yang punya pengetahuan dan selalu dipakai, dibutuhkan di mana-mana, itu biasanya orang yang sosial, toleran, ya, bertanggung jawab. Ada juga orang yang pinter tapi tidak pernah dipakai oleh lingkungannya. Ini berarti yang harus kita hindari Bapak Ibu ya. Maka hal-hal yang karakter yang seperti itulah yang harus kita miliki sebagai pengawas madrasah. Apalagi hal ini didukung dengan kemampuan memanfaatkan teknologi. Wah, ini lebih pas lagi ya. Itulah Bapak Ibu. Jadi kebutuhan apa untuk meningkatkan kompetensi pengawasan abad 21? Ada learning and innovation. Di sini ada 4C, critical thinking and problem solving. Ya, artinya di sini kita harus berpikir kritis ya. Kita bisa melakukan pemecahan masalah di depan kita ada problem. Larinya pasti madrasah itu kepada siapa? Kepada pengawasnya. Saya yakin tidak langsung kepada kepala bidang, tidak langsung kepada kasih, tapi yang pertama kali ditanya adalah pengawasnya. Berarti pengawas ini benar-benar harus menjadi maha guru yang harus paham semuanya. Ya, jadi tidak hanya literasi digital ya yang dibutuhkan, tapi yang paling penting adalah literasi regulasi Bapak Ibu.
Ini kelemahannya pengawas barangkali yang kadang-kadang ada informasi dari Kabid, dari Kasih, turun ke pengawas, share. Belum dibaca isinya sudah di-share kayak gitu ya. Ya itulah kelemahan kita karena saking banyaknya regulasi yang harus dikuasai oleh pengawas madrasah ya. Jadi kunci saya ya biasanya kalau menerima satu hari kadang-kadang ada 5 bahkan lebih dari 5 ya regulasi baru edaran surat edaran itu langsung saya print Bapak Ibu meskipun di file itu sudah ada manajemen untuk mengumpulkan semua regulasi ya tapi apalah daya file ya kadang-kadang kita kan lupa itu isinya apa ya jadi tetap kami print, kemudian kami susun regulasi tentang kurikulum, kami sendirikan regulasi tentang BOS ya dan lain sebagainya. Jadi kalau ada pertanyaan kita bisa langsung ya, tidak pakai cari file. Itulah barangkali kekurangan dari seorang pengawas yang usianya sudah di atas 50 nih Pak Kabid. Jadi manajemen filenya ada online, ada offline ya. Kemudian creativity dan innovation ini tadi sudah saya sebutkan ya, sudah saya jelaskan. Di sini ada digital literacy yang diharapkan dari seorang pengawas masa kini. Kemudian kita juga meningkatkan communication dan collaboration. Jadi ruang belajar kita itu ada di Pokjawas, Bapak Ibu. Ya, ruang belajar kita ada di Pokjawas. Maka dari itu jadikan komunitas pembelajar atau learning community Pokjawas ini sebagai kendaraan kita untuk meningkatkan kompetensi. Saya bangga bertemu dengan ketua-ketua Pokjawas yang intinya Kapok Jawas ini adalah orang terbaik di lingkungannya. Ya, berarti di tangan Pak Kapok Jawas atau Bu Kapok Jawas inilah nanti kompetensi pengawas madrasah Sulawesi Selatan 2021 akan semakin Sumatera Selatan iya. Ya, minta maaf ya. Ini sudah kadung chemistry nyambung dengan Sulsel ya. Sekarang dengan Sumsel. Oke. Itulah di tangan Kapok Jawas yang menjadi mitra dari Kasih Penma kemudian dengan bidang insya Allah kompetensi pengawas madrasah 2021 Sumatera Selatan akan semakin meningkat. Ini sudah ada tanda-tanda dari sekarang di mana Bapak Ibu Kapok Jawas sudah mau belajar ya. Sudah mau belajar untuk menata masa depan. Jadi pengawas madrasah masa depan itu bagaimana? Bangun Bapak Ibu. Kita harus visioner. Kita harus menjadi manajer. Kita harus bangun kolaboratif. Kita harus punya sifat terbuka ya. Itu visi pengawas madrasah masa depan. Selain itu, kita harus bisa menginspirasi dan memotivasi. Selain itu, kita juga harus responsif. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini solusi model pengawasan efektif versi saya, versi saya yang digunakan oleh Jawa Timur ya. Untuk peningkatan kompetensi baik di level atas sampai bawah, Jawa Timur selalu menggunakan multi level assistant. Artinya semua kegiatan yang dilakukan di tingkat provinsi atau kabupaten dan kegiatan itu bersumber dari uang negara, maka kemanfaatan dari kegiatan tersebut harus bisa juga dirasakan oleh halayak luas. Itu kuncinya Bapak Ibu. Kenapa 2018 pelaksana PKB dengan uang 250 juta itu bisa merambah sampai bawah ya, karena kami melakukan multi level assistant. Artinya orang yang sudah dikirim ke tingkat provinsi sekian orang dididik, diajak belajar bersama-sama, meningkatkan kompetensinya. Mereka tidak berhenti sampai di situ. Ini kegiatan apapun ya yang dilakukan di tingkat provinsi selalu pulang membawa rencana tindak lanjut berupa diseminasi kepada
teman-teman di tingkat kabupaten kota, baik itu pengawas, baik itu kegiatan kepala madrasah, baik itu kegiatan guru, selalu menggunakan multi level assistant. Artinya mereka dipanggil ke provinsi sebelum melakukan kegiatan peningkatan kompetensi, mereka menandatangani fakta integritas. Fakta integritas itu adalah membangun komitmen bahwa apa yang mereka dapatkan pada kegiatan di level provinsi, nanti mereka punya kewajiban menyampaikan pada level tingkat kabupaten. Nah, di tingkat kabupaten mereka sudah kami bekali semua yang akan dilakukan, ya bahan itu kami siapkan. Ya, mulai dari jadwal sampai kepada instrumen kami siapkan. Di tingkat level kabupaten mereka bisa melakukan kegiatan diseminasi kepada teman sejawat di tingkat kabupaten dengan nyaman. Tentunya bekerja sama dengan Kasih Penma yang ada di kabupaten kota. Nah, setelah di tingkat kabupaten berjalan, mereka juga membangun komitmen untuk berbagi dengan teman sejawat di tingkat kecamatan atau di tingkat madrasah. Nah, ini yang sudah kami lakukan mulai dari kegiatan peningkatan kompetensi pengawas, kepala madrasah, maupun guru ya, selalu menggunakan sistem multi level assistant. Jadi kemanfaatan dari anggaran yang digunakan pada kegiatan di tingkat provinsi itu sampai pada level bawah ya. Nah, kuncinya supaya ilmu yang diperoleh dari tingkat provinsi sampai tingkat level bawah itu bisa bulat. Artinya kalau tadi sapi tidak berubah menjadi kucing ya, kalau sudah sampai di bawah informasi kan kadang berkurang, atau bahkan ada yang salah ya, maka kami selalu menyusun sistem. Selain itu juga menyusun TOR ya, kemudian menyusun bahan-bahan ajarnya. Sehingga apa yang mereka bawakan sampai tingkat level bawah, insya Allah kalau tadinya sapi, tetap di level bawah tidak berubah, tetap menjadi sapi. Kalaupun berubah mungkin agak kurusan sedikit kayak gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, terus bagaimana dengan PKB pengawas madrasah? Nah, kalau di Kemendikbud sudah ada PKB pengawas sekolah ya, sudah ada modulnya juga. Nah, di kita masih menunggu ada regulasi. Tetapi tidak ada regulasi pengembangan keprofesian untuk pengawas harus berjalan ya. Kita menggunakan Permenpan RB nomor 21 tahun 2010 pasal 7B ya. Itu. Jadi bagi kita pengembangan keprofesian berkelanjutan ini sangat kita tunggu dan sangat kita butuhkan. Maka dari itu alhamdulillah 2021 Kementerian Agama nanti akan mempunyai modul PKB pengawas madrasah. Ada 4 modul Bapak Ibu. Yang pertama modul supervisi manajerial. Ini nanti akan dibahas di situ 4 KB kegiatan belajar, kemudian supervisi akademik ada 3 kegiatan belajar, evaluasi pendidikan ada 4 KB, kemudian penelitian dan pengembangan ada 5 KB ya. Sesuai dengan peta kompetensi pengawas ya. Ada kepribadian, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan, sosial, supervisi manajerial itu ya. Ini tidak perlu saya bahas, Bapak Ibu sudah paham betul untuk supervisi manajerial itu apa saja nanti yang akan dibahas. Jadi isi dari supervisi manajerial itu meliputi ada pengawas harus menguasai metode, teknik, prinsip ya untuk supervisi. Bisa menyusun program, menyusun metode dan instrumen, menyusun laporan ya. Bisa menyusun untuk bahan pembinaan, pemantauan 8 SNP dan lain-lain. Hal ini nanti yang akan saya buat untuk kita bagi ya. Barangkali ada yang mau menggunakan monggo. Nah, ini Bapak Ibu untuk implementasi Permendiknas 12 2007 dan PMA 2 2012 tentang kompetensi pengawas ya. Ini yang akan kita bahas hari ini ya.
Karena di kompetensi pengawas itu ada 2, kompetensi internal dan eksternal. Nah, yang internal ini yang ada hubungannya dengan diri pribadi kita ya, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, dan pengembangan profesi. Jadi untuk 3 kompetensi ini hari ini barangkali tidak kita bahas ya. Yang kita bahas sedikit yaitu kompetensi eksternal kita ya, yaitu kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan. Nah, ini dituangkan dalam bentuk prota dan promes ya. Kalau prota ini dibuat di tingkat kabupaten kota oleh semua pengawas. Nah, sayang ya, banyak masih saya ketahui pengawas menyusun prota sendiri-sendiri. Padahal untuk prota ini dibuat di tingkat kabupaten kota ya, sama. Kemudian di promes baru dibuat oleh pengawas madrasah sesuai dengan madrasah binaan masing-masing. Itu. Dan ini dilaksanakan dalam bentuk 1, ada pembinaan, ada pemantauan, ada penilaian, ada pembimbingan, pelatihan profesional guru maupun kepala madrasah. Nah, untuk pembinaan siapa sasarannya? Ada kepala madrasah, ada guru, ada tendik. Ini yang sering kita lalai Bapak Ibu ya, mudah-mudahan hanya saya ya yang lalai. Yang kita bina kadang-kadang hanya kepala madrasah, guru. Nah, di situ ada tendik Bapak Ibu, ada TU, ada kepala perpus ya, ada kepala lab. Nah, kita juga harus menggali kompetensi kita tentang keilmuan, tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh tendik ya. Sangat-sangat itu suara masuk dari seorang TU ya, Bu, kami kok nggak pernah dibina. Nah, ini kalau tendik sudah tanya seperti ini, bagaimana dengan pengawas madrasah masa depan? Berarti kita juga harus menguasai ilmu itu. Jadi jangan merasa beban kalau Pak Kabid menanyakan bagaimana emisnya sudah beres, enggak ya. Bagaimana simpatikanya? Berarti ilmu emis, ilmu simpatika pengawas juga harus paham itu ya. Makanya jadi pengawas ya resikonya harus jadi mahaguru itu Bapak Ibu ya. Pengawas madrasah oke, hebat ya, oke. Kemudian pemantauan 8 standar nasional pendidikan ya. Kemudian penilaian kepada siapa? Kepada kepala madrasah, kepada guru, kepada tendik. Jangan lupa Bapak Ibu ya. Mereka juga harus meningkatkan kompetensinya. Kalau mereka tidak diukur kompetensinya, bagaimana kita punya bahan untuk meningkatkan kompetensi mereka? Karena kita nggak akan pernah tahu kelebihan kekurangan mereka. Ya, makanya untuk teknik selalu tanya kapan saya dibina. Dia nanya karena kita nggak paham apa yang mereka butuhkan. Nah, kalau kita melakukan pengukuran, melakukan penilaian, kita akan tahu apa yang mereka butuhkan. Kemudian BIMLAT, profesional untuk guru dan kepala madrasah. Bapak Ibu, saya senang ada regulasi baru tentang di sini KKM, MGM, PKKG, kemudian ada Pok Jawa. Saya senang regulasi itu muncul, di mana ketiga regulasi itu ada keterkaitan. Artinya pada regulasi KKG MGMP ada peran pengawas di situ Bapak Ibu. Pada regulasi KKM ada peran pengawas juga di situ. Maka keberadaan kita sangat dibutuhkan di mana-mana. Nah, fungsi pembimbingan dan pelatihan profesional inilah kuncinya regulasi tersebut ada. Karena apa, Bapak Ibu? Siapa nanti yang akan mendampingi dan mengawal KKG MGMP kalau tidak pengawas? Siapa yang akan mendampingi KKM kalau tidak pengawas? Berarti pengawas sekali lagi harus paham ilmunya KKG MGMP, harus paham juga ilmunya KKM, apa yang mereka butuhkan. Itu Bapak Ibu, ke depan ternyata tugas kita tidak ringan ya. Tugas kita ternyata sangat-sangat berat. Menjadi seorang mahaguru itulah konsekuensinya. Nah, barulah di situ dilakukan deskripsi dari hasil pelaksanaan pengawasan. Nah, baru kita lakukan analisis evaluasi dan selanjutnya kita susun pelaporan. Nah, tidak berhenti di situ karena kita harus menyusun tindak lanjut dari hasil evaluasi. Nah, Bapak Ibu, yang pertama ini untuk pengawasan manajerial saya cuplik 2 slide saja.
alur pengawasan manajerial itu ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi. Ini PKB kita yang pertama, Bapak Ibu. Manajerial itu luas sekali ya, yang harus kita kuasai. Di mana di situ nanti Bapak Ibu harus mampu merencanakan, ya, menyusun program, melaksanakan, setelah itu melaporkan. Melaksanakan apa saja? Ada pembinaan kepala madrasah, pembimbingan pelatihan kepala madrasah, ada PKKM, ada pemantauan 8 SNP. Nah, setelah itu kita susun laporannya, baru kita susun evaluasinya untuk menentukan tindak lanjut. Ya, ini barangkali setiap akhir tahun kenapa kepala kantor ya harus mengetahui apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun. Dari mana? Dari refleksi hasil pelaksanaan pengawasan kita selama 1 tahun berupa laporan ya. Mudah-mudahan di Sumatera Selatan sudah dilakukan PKPM ya. Itu. Nah, dokumennya apa saja Bapak Ibu? Nanti kalau ada yang sempat tidak bisa saya sampaikan, tetap saya sharekan, saya akan menunjukkan file-file apa yang sudah saya siapkan untuk pengawas Sumatera Selatan. Ya. Yang pertama, pembinaan guru dan kepala madrasah. Nah, berarti dokumennya di sini harus ada laporan pelaksanaan dan hasil pembinaan guru, Bapak Ibu. Nah, kalau melakukan pembinaan, tidak berangkat dari kemauan kita, Bapak Ibu, tapi selalu berangkat dari hasil evaluasi. Kita lakukan supervisi, kita lakukan penilaian, kita lakukan pemantauan, apa kelemahannya baru kita angkat sebagai bahan pembinaan. Ya, bukan semau gue karena kita punya materi ini, ayo pembinaan, jangan seperti itu. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan apa dari guru tersebut ya. Kemudian pemantauan 8 SNP ini juga ada laporan dan PKKM dan PKG. Meskipun PKG di sini kita tugasnya adalah verifikator, tapi pelaksanaan dari PKG tetap dalam pantauan pengawas madrasah ya. Jadi itu Bapak Ibu nanti yang ingin saya bagi dengan panjenengan bagaimana merekap hasil pembinaan secara cepat, merekap hasil pemantauan 8 SNP secara cepat, kemudian merekap bagaimana hasil penilaian kinerja kepala madrasah dan PKG secara cepat ya. Ada alat bantu sederhana berupa Excel yang barangkali bisa saya bagi kepada Bapak Ibu, tapi mohon maaf itu adalah karya bersama dengan teman saya. Jadi kami tidak bisa istilahnya apa ya, Bu, ini kok namanya tetap ada Jawa Timur, ada Lamongan, itu hanya di cover saja Bapak Ibu. Ya, kalau mau diganti dengan Sumatera Selatan nggak ada manfaatnya, toh nanti saat Bapak Ibu mau input atau mau print out dari aplikasi tersebut, Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan tidak akan muncul ya, tidak akan kelihatan. Itu untuk manajerial. Nah, sekarang yang bagaimana dengan akademik Bapak Ibu? Akademik, supervisi akademik ini kegiatan yang membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola PBM. Jadi, melaksanakan supervisi akademik kalau kita lakukan sendiri, ya apalagi madrasah kita, madrasah besar, gurunya ada 60 ke atas, kita nggak mungkin Bapak Ibu mampu. Maka dari itu yang saya lakukan adalah tetap multi level assistant. Jadi yang saya supervisi adalah wakakurikulum, ya. Jadi wakakurikulum bersama dengan ketua rumpun ini saya supervisi. Nah, nanti wakakurikulum dan koordinator rumpun mata pelajaran akan melakukan supervisi kepada teman-teman sejawatnya yang belum kami supervisi. Nah, hasilnya nanti mereka akan kami kumpulkan ya. Bagaimana perkembangannya, mereka akan kami ajari untuk menyusun pelaporan sebuah supervisi. Supaya apa? Pada saat Bapak Kepala Madrasah mau melakukan supervisi akademik, mereka sebagai tim supervisor, mereka mampu melakukan kegiatannya dengan baik dan benar. Itu Bapak Ibu. Nah, manfaatnya sudah jelas.
Bagaimana prosedurnya? Nah, prosedur untuk pelaksanaan supervisi akademik mulai dari observasi. Nah, kadang-kadang kita lupa, kita datang ke madrasah langsung membawa instrumen, ya. Mudah-mudahan tahun 2021 tidak lupa lagi ya, karena tahap melakukan supervisi akademik itu ada pra, kemudian ada pasca ya Bapak Ibu. Jadi pada saat observasi pemantauan di situ kita melakukan pencatatan, diskusi terlebih dahulu, kita ngamati terlebih dahulu, merekam informasi melalui wawancara atau dokumentasi, barulah kita melakukan supervisi. Apa kekurangan dari guru kita? Itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir ini untuk kompetensi evaluasi pendidikan bagi pengawas madrasah ini Bapak Ibu. Ya, untuk evaluasi belajar siswa ini yang paling penting di sini ada input, kemudian ada transformasi output dan feedback ya. Nah, bagaimana caranya melalui evaluasi program pendidikan yang di dalamnya ada program berkelanjutan ya, program dilanjutkan tetapi perlu penyempurnaan, ada program yang perlu dimodifikasi, ada program yang tidak perlu dilanjutkan. Nah, ini harus ada evaluasi. Nah, bagaimana konsep model evaluasi? Ada beberapa modelnya ini Bapak Ibu, nanti yang bisa dipelajari sendiri. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk implementasi kompetensi evaluasi pendidikan di madrasah binaan, ya, yang harus kita lakukan pertama, kita susun kriteria dan indikatornya. Kemudian yang kedua, memantau pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi belajar. Yang ketiga, membina guru dalam pemanfaatan hasil penilaian. Yang keempat, baru membina kepala madrasah guru senior dalam pelaksanaan PKG. Kemudian menilai kepala madrasah dan menyusun laporan. Yang kelima, baru melakukan evaluasi. Nah, bagaimana model-modelnya Bapak Ibu untuk evaluasi? Kalau ini macam-macamnya evaluasi. Nah, ini Bapak Ibu format laporan evaluasi pelaksanaan PKG dan PKKM ya. Saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing dan ini template-nya. Nah, sekarang apa yang bisa saya bagi? Ya, izinkan kami membuka beberapa file untuk kami bagi. Masih semangat ya? Bapak Ibu pengawas masih semangat mengikuti? Masih semangat. Semangat. Ya. Sebenarnya kami butuh waktu panjang, Pak. Mestinya satu pertemuan ini kita hanya membahas satu kompetensi saja, Bapak Ibu. Ya, tidak semua PKB kita sampaikan di sini ya. Di sini ada beberapa folder nanti yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama tadi urutannya PKB supervisi manajerial ya. Kelihatan Bapak Ibu file saya? Kelihatan ya? Sudah tampak? Oh, oke. Di sini ada ya teknis cara cepat untuk menyusun laporan PKKM, cara cepat untuk menyusun laporan PKG, kemudian cara cepat untuk melaporkan hasil pembinaan kita, kemudian ini file-file di 8 Standar Nasional Pendidikan. Untuk cara cepat merekap hasil pemantauan 8 SNP. Ini hanya alat bantu Bapak Ibu. Ya, adapun ruh kita ya masuk di dalam pelaksanaan di semua kegiatan pengawasan manajerial ya, itu yang paling penting. Kita lakukan atau tidak, sudah benarkah sesuai teknik dan metodenya, itu yang paling penting. Ya, kalau hal-hal alat bantu semacam ini saya kira menjadi yang nomor 10 ya. Kalau sudah Bapak Ibu melaksanakan kegiatan dengan benar ya, berarti barulah tahap yang ke nomor 10 adalah menyusun laporan ya. Nah, laporan ini coba kita buka mulai dari laporan 8 standar nasional. Nah, Bapak Ibu, di sini ada
contoh ya, contoh sederhana saja kalau tidak berkenan tidak usah dipakai. Ada contoh mulai dari menyusun RKM, artinya rencana kepengawasan manajerial atau RPM ya. Kemudian menyusun laporan pemantauan 8 standar nasional pendidikan. Nah, kemudian bagaimana cara mengukurnya Bapak Ibu? Kita membutuhkan alat bantu yang cepat ya. Nah, alat bantu yang cepat ada yang namanya aplikasi 8 SNP Bapak Ibu. Ya. Aplikasi 8 SNP ini yang sering kami pakai untuk menyelesaikan kegiatan kami dalam kegiatan memantau 8 SNP. Nah, nanti aplikasinya saya kirim. Kirim semua aja Bu Ida, jangan disimpan. Kirim semua. Iya. Sebentar. Atau gini aja nanti kirim ke WA saya atau kemana nanti. Gimana Bapak? Kirim ke WA saya semua nanti saya share di grup saya. Kalau takut memakan waktu gitu. Iya, boleh, enggak apa-apa. Ini yang saya coba buka satu ya. Ini PKG yang kami perbaharui Bapak Ibu berdasarkan buku 5, buku 4, buku 5 yang baru. Di mana di situ untuk penilaian kinerja guru tidak lagi hanya dilakukan oleh seorang kepala madrasah, tetapi di situ ada suplemen tambahan sebagai tim penilai Bapak Ibu, ada orang tua, ada siswa, ada teman sejawat ya yang masuk sebagai pendukung penilaian kinerja guru. Coba saya buka sebentar saja, kemudian saya tunjukkan bagaimana Bapak Ibu melakukan rekapitulasi secara cepat. 1 menit saja sudah terekap gitu ya. Ini aplikasinya yang kami pakai Bapak Ibu. Nah, ini ya. Barangkali Bapak Ibu sudah punya, tapi ini yang terbaru ya. Ada muncul Bapak Ibu? Belum? Belum. Berarti masih muncul yang lama tadi. Oke. Berarti saya harus stop dulu. Mohon izin sebentar saja, nanti yang lain baru kami share. Sudah muncul Bapak Ibu? Aplikasinya belum aplikasinya baru belum. Oh, berarti aplikasinya belum terbuka. Oh, tadi masih PPT ya yang tadi terbuka? Belum terbuka semua. Oke, sebentar. Share. Bagaimana? Ya, sudah muncul Bu. Sudah muncul itu. Ya, ini Bapak Ibu untuk PKG kita yang menggunakan aturan yang baru ya, di mana di situ sebagai penilai ada tambahan suplemen, yaitu ada dari wali murid ya ikut menilai, dari siswa juga ikut menilai Bapak Ibu. Nah, untuk satu aplikasi ini Bapak Ibu, saya tunjukkan dulu di awalnya. Nah, ini ya. Bisa dilihat Bapak Ibu ya, pada aplikasi PKG ini menyesuaikan dengan regulasi pada Permenpan RB nomor 16 tahun 2009, buku 2 PK Guru 2016 Bapak Ibu. Nah, di sini semua komponen guru mulai dari guru mata pelajaran, guru kelas, kemudian ada instrumen guru BK, kemudian ini kepala madrasah, karena kepala madrasah itu meskipun ada PMA 58 yang tugasnya seorang kepala madrasah adalah sebagai kepala madrasah yang tidak mengajar, tetapi untuk kenaikan pangkat ya tetap dibutuhkan, maka di sini masih disiapkan ada instrumen untuk penilaian kepala madrasah dalam sisi mengajarnya. Kemudian ada instrumen untuk tugas tambahan waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarpras ya, kemudian waka humas kalau di MA, kepala lab, kepala perpus ya, itu. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah ada petunjuk penggunaan aplikasinya. Ya.
Mohon maaf untuk cover di sini berbunyi Kanwil Provinsi Jawa Timur karena aplikasi ini sudah saya serahkan kepada Kanwil Provinsi Jawa Timur. Jadi kami tidak bisa mengubah Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir meskipun covernya tetap karena hak ciptanya adalah tim kami berdua sudah kami serahkan kepada Kanwil. Tapi isi di dalamnya Bapak Ibu tetap sudah bisa menggunakan provinsi, kabupaten, kota, ya madrasah masing-masing. Jadi ada petunjuk. Nah, petunjuknya di sini sudah jelas bagaimana cara mengoperasikan aplikasi. Sebelum Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, selalu hapus isian supaya instrumen yang sudah ada isiannya itu hilang, ya itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu saya buka satu saja. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan mengisi dengan menggunakan simbol X seperti ini ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, satu aplikasi ini satu orang Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau menilai 20 guru, berarti Bapak Ibu nanti menggandakan sebanyak 20 guru. Terus kemudian bagaimana cara merekapitulasinya secara cepat. Jadi karena di sini hanya ada rekap, sebentar saya cari. Di sini ada kumpulan nilai. Ya, untuk PKB-nya sudah ada Bapak Ibu, ada kumpulan nilai, ada prioritas PKB ya yang bisa dimunculkan secara otomatis melalui aplikasi. Jadi setelah dilakukan PK akan ketemu ya dari nilai tersebut apa prioritas dari PKB orang tersebut. Nah, prioritas dari PKB kami menyesuaikan Bapak Ibu, menyesuaikan dari petunjuk di buku 2 ya, yaitu di sini ada prioritas PKB. Oh ini di petunjuk ya, ada prioritas PKB. Kemudian dari proses PKB di situ ada pelatihan, apakah guru tersebut mengikuti kegiatan pengembangan diri dan lain sebagainya, di situ akan muncul secara otomatis Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian apabila semua guru sudah mempunyai nilai instrumen, bagaimana langkah berikutnya Bapak Ibu? Nah, untuk melakukan rekapitulasi secara cepat, kita bisa menggunakan agregasi. Nah, contohnya ini. Nah, Bapak Ibu, PKG yang sudah dilakukan, atau PKKM yang sudah dilakukan, atau supervisi akademik yang sudah dilakukan, itu dikumpulkan dalam satu folder ya. Kumpulkan dalam satu folder. Nah, untuk aplikasi rekapnya diletakkan di luarnya folder. Ya, jangan dikumpulkan jadi satu folder. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini ada aplikasi PKG, ya isinya ada 4 file, ada 4 aplikasi. Kemudian di luarnya ada agregasi PKG. Agregasi itu artinya alat merekap instrumen, kayak gitu ya. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal buka saja agregasinya PKG, alat rekapnya. Kan kita tadi sudah punya folder ya. Nah, kita buka di sini ada informasi import. Ya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik import. Ya. Klik import. Kelihatan Bapak Ibu? Munculkah? Enggak, Bu. Ini yang muncul cuman ini, browser. Oh. Oh, tidak muncul ya? Belum muncul itu, Bu. Belum muncul ya. Sebentar, berarti harus ada yang di stop. Oke. Stop share. Oke. Berarti harus keluar dulu. Ya, tadi Explorer yang keluar. Ya, ya. Oke, berarti harus saya buka dulu ini, baru bisa. Sebentar ya. Oh. Karena ada di dalam file. Sudah muncul kah, Pak? Belum? Explorer. Belum. Aplikasinya belum. Nice Explorer. Oh, ya, sudah. Oke.
Nah, ini sudah ya, kelihatan ya. Ya, Bu. Ya, sudah Oke. Bu. Bapak Ibu kan Rekap. di pojok ini nanti bisa dilakukan untuk merekap nilai PKKM, merekap nilai 8 standar nasional. Masing-masing filenya sudah saya siapkan satu kelompok-kelompok Bapak Ibu. Jadi satu folder ada aplikasi, ada aplikasi, ada agregasi. Kayak gitu ya. Nah, sekarang ini kita gunakan untuk merekap PKG karena judulnya rekapitulasi nilai PKG. Itu caranya kita klik import ya. Kemudian di sini kan ada dua garis ini ya, dua imported file folder. Ini klik titik 3. Ya, klik titik 3. Maka di sini ada informasi Bapak Ibu harus mencari di mana tempatnya foldernya PKG yang sudah dikumpulkan tadi. Paham ya? Nah, kita buka di mana kita simpan folder yang tadi kita pakai untuk mengumpulkan ini ya, mengumpulkan nilai ya. Sebentar. Oke. Sebentar ya, gimana tadi? Oh ini. Nah, ini Bapak Ibu, kelihatan dari situ kah? Iya, ya. Nah, Bapak Ibu kalau folder sudah ketemu, jangan klik 2 kali ya. Karena kalau klik 2 kali, maka ini akan terbuka semuanya. Kita kan hanya mau ngimpor aja. Berarti klik 1 kali aja. Klik 1 kali berarti oke. Lalu di oke. Nah, ketemu di sini. File kita ada di sini, ya. Lalu kursor Bapak Ibu letakkan pada location template pattern. Artinya Bapak Ibu sudah mau menuju ke lokasi untuk merekap apa yang sudah Bapak Ibu impor tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu letakkan kursornya di kolom hitam ya, di bawahnya nomor. Nah, ditutup dulu ya. Ini materi terakhir. Kemudian kita seret ini Bapak Ibu ya, sampai ke samping kanan. Nah, terus kita tarik. Ya, terus kita tarik sampai batas paling kanan Bapak Ibu. Sudah selesai. Nah, Bapak Ibu baru klik import. Nah, ditunggu sebentar, 1 menit saja, maka apa yang sudah Bapak Ibu tulis, dibuat dalam penilaian kinerja guru, semuanya akan muncul di sini Bapak Ibu. Tadi ada 4 file kan ya? Ada 4 file PKG ya. Nah, ini sudah muncul kompetensi pedagogik nilainya berapa saja, kepribadian berapa saja ya. Nah, inilah yang bahan sangat kita butuhkan untuk melakukan pelaporan hasil PKG. Untuk melaporkan hasil PKKM, melaporkan hasil pembinaan, melaporkan hasil pemantauan 8 SNP yang sangat banyak, ada 8 standar ya. Nah, kalau kita merekap satu-satu, mungkin 1 minggu baru selesai Bapak Ibu kalau madrasahnya sebanyak 25 itu. Maka dari itu Bapak Ibu mudah-mudahan yang sederhana ini bisa membantu. Tetapi saya berharap Bapak Ibu apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaklumi karena itu bagian dari keterbatasan kami. Itu Bapak Ibu dan semua nanti insya Allah yang saya ada yang di dalamnya itu ada karya saya berani memberikan kepada Bapak Ibu. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab apabila ada hal yang barangkali belum paham, ya silahkan bertanya. Tetapi apabila ada hal-hal yang barangkali Bapak Ibu menemukan kelemahan dari aplikasi itu sangat kami tunggu. Barangkali bisa menjadi penyempurna. Termasuk aplikasi PKPM, mohon maaf, itu aplikasi sangat lama ya. Dan kemarin karena waktu yang kami miliki tidak banyak untuk melakukan PKPM 2020, jadi belum sempat kami benahi untuk PKPM
sebenarnya. Jadi ini masih taraf penyempurnaan. Sambil lalu masih kami siapkan alat bantu evaluasi diri madrasah yang berbasis ERKAM, karena saya sendiri sebagai tim inti dari ERKAM ya sudah paham dan masuk ke dalam aplikasi. Ternyata untuk aplikasi ERKAM itu masih membutuhkan ya alat manualnya, yaitu berupa Excel sederhana tentang EDM, tetapi yang komponennya sudah menyesuaikan dengan komponen 5 komponen yang ada pada ERKAM. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, ingin lebih lama saya berbagi dengan panjenengan karena masih banyak yang ingin kami sharingkan dan kami butuhkan masukannya dari Bapak Ibu. Barangkali lain waktu kita bisa ketemu, dan mohon maaf apabila kurang berkenan dengan sedikit ilmu yang saya berikan. Pak Yono, saya kembalikan untuk sementara, monggo dilanjut. Terima kasih Matur nuwun, Bu. dan Ibu, teman-teman sekalian. Begitu luas tentang pengawasan yang telah disampaikan oleh Bu Ida. Pada prinsipnya kita ini pengawas madrasah adalah sebagai penjamin mutu madrasah. Jadi kalau kita sebagai penjamin mutu madrasah, dengan secara otomatis maka kita akan mengetahui semua ruang lingkup pengawasan. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kita ini adalah maha guru. Mudah-mudahan terwujud Bu Ida di Sumsel, semua pengawas madrasah menjadi maha guru, dan terima kasih atas materinya. Bapak dan Ibu, karena kita menghemat waktu, jadi cukup 2 penanya saja pada sore hari ini. Karena Habib itu sudah nunggu dari tadi ini. Jadi 2 penanya saja. Silakan, monggo. Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung dengan Bu Ida, 2 penanya. Kalau masalah materi ini Bu Ida, teman-teman pada minta materi yang tadi nih, Bu Ida. Yang pasti materinya, Bu. Materinya Bu Ida. Ya, Bapak, nanti saya minta emailnya Pak Yono aja karena filenya banyak ya. Oke, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung. Nah, itu sepertinya Bu Yuliana itu. Bu Yuliana, pengawas Kota Palembang. Bu Yuliana, silakan. Bu Yuliana, itunya moodnya. Pak Dadang, tolong. Barangkali ada sahabat saya nih, Pak Barnawi sama Bu Marwiah nih, ada sahabat saya. Saya menyapa Bu Yuliana, unmute-nya. Tinggal dibuka. Sudah dibuka. Tapi Bu Yuliana tuh mikrofonnya. Mikrofonnya tolong. Ya, Bu Yuliana. Silakan. Dibuka dulu speakernya. Bu Yuliana. Sepertinya tidak. Oke, yang lain, Bapak dan Ibu yang lain. Pertanyaannya sama Pak di chat itu, mana materinya? Oh sudah. Oke, pertanyaannya sama semua. Jadi mengingat waktu, Bu Ida, terima kasih. Ini ya, jam karena berapa ini Bu Ida pulang? Bapak Ibu mungkin capek karena tadi sudah Zoom ya dari jam 9 ya. Dari pagi tadi. Ya, monggo pesawatnya Bu Ida ketinggalan ini. Terima kasih banyak Bu Ida atas materinya, dan teman-teman ini mengharap betul materi dari Bu Ida. Jadi nanti kita chat aja secara WA dengan Bu Ida. Insya Allah nanti kami sampaikan di grup. Oke, terima kasih. Kami kembalikan kepada host. Salam sehat. Pak Dadang, dilanjut. Baik, terima kasih Pak Suyono, Bu Ida. Sungguh sangat terbuka wawasan. Mudah-mudahan ini memicu motivasi kami juga untuk menjadi pengawas hebat seperti yang kita harapkan ya. Insya Allah, amin. Yang pasti Bu Ida, mohon tidak bosan-bosan untuk memberikan materinya lagi, membagi ilmu dari Bu Ida bagi kita semua. Ini ilmu sangat-sangat bermanfaat sekali. Yang pasti secara teknis Bu Ida, nanti kami akan banyak bertanya juga nanti. Oke. Mohon nanti kesediaannya. Iya, sekaligus saya pamit Bapak. Oh iya, monggo Bu. Ya, cek log.
Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf kalau ada hal yang tidak jelas, monggo Bapak Ibu. Saya biasanya tidak memberikan aplikasi itu share. Saya tidak saya khawatir yang menggunakan kesulitan. Maka dari itu apabila suatu saat Bapak Ibu kok kesulitan, monggo melalui siapa, Pak Yono atau siapa, bisa Zoom atau pakai Google Meet dengan saya. Biasanya saya menggunakan Zoom pribadi ya, yang tidak berbayar ya. Tidak apa-apa, kita memanfaatkan itu. Kadang pakai Google Meet juga dengan madrasah, tidak apa-apa. Barangkali apa yang saya berikan Bapak Ibu masih kurang jelas, monggo nanti diwakili oleh siapa, kita Zoom lanjutan ya, karena saya harus mempertanggungjawabkan aplikasi itu atau alat bantu itu. Jadi tidak sekedar share kayak gitu ya, tapi tidak bertanggung jawab ya. Jadi saya harus mempertanggungjawabkan. Nah, kalaupun saya masih ada kesulitan, saya bisa ajak teman saya yang menyusun aplikasi secara IT untuk memberikan penjelasan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi. Mudah-mudahan sedikit yang saya berikan kepada Bapak Ibu ada manfaatnya, ada gunanya untuk meningkatkan kompetensi, kemudian melakukan penjaminan mutu terhadap madrasah kita. Ya, terima kasih, selamat berjuang Bapak Ibu yang luar biasa. Saya Terima kasih. akhiri ya. Assalamualaikum Matur nuwun, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas ilmunya yang telah di-share dengan kita. Dan seperti yang saya bilang tadi, mungkin suatu saat kita ngontak lagi Bu Ida. Secara teknis mungkin kita akan minta bantuannya juga. Saya yakin. Siap, Pak. Siap. Sekali lagi terima kasih Bu Ida ya. Oke. Sama-sama. Baik teman-teman sekalian, ada satu materi lagi dari Pak Idrus, Pokjawas Nasional tentang PKPM. Untuk PKPM ini Pak Nurholis ada? Pak Idrus sudah siap ya? Ada. Silakan Pak Nurholis untuk memoderatori. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya ya? Ya, Dengar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bidang Madrasah, Pendidikan Madrasah, kemudian Bapak Kasih Tendik pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, juga yang saya hormati narasumber yaitu Bapak Dr. Idrus Alwi MAG, juga yang saya hormati Ketua Pokjawas Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pak Suyono, dan Bapak Ibu pengawas yang sempat hadir pada sore hari ini. Baiklah, kita lanjutkan materi selanjutnya, kita ikuti bersama-sama, yaitu materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Idrus Alwi MAG, yaitu tentang PKPM, penilaian kinerja kepala madrasah. Nah, langsung saja, mengingat waktu kita sudah sore, waktu sebesar-besar dan seluas-luasnya kami berikan kepada Bapak Dr. Idrus Alwi. Kami persilakan. Bisa didengar Pak suaranya? Dengar Pak, jelas Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu wa ala wa hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna wa tuba jasika sahla. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munawwarah wa tawbatan nasuh wa salahal jasad wa Bapak yang terhormat Pak Putrin sebagai Kabid Penmas, Pak Rusdi, Kasih Pendik MA GPK itu Indonesia, Pak Ferry sebagai Kasih GPK Penmas Kanwil, Pak Siono sebagai Ketua Pokjawas Sumatera Selatan, Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat
saya yang dimuliakan Allah, insya Allah semuanya sehat-sehat gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ya sebenarnya saya nggak mau lama-lama lah, Bapak Ibu udah capek kayaknya tadi dari pagi. Saya setengah jam cukup lah. Nanti di apa namanya diingatkan saja kalau setengah jam ini saya lewat gitu ya. Sebenarnya sudah representatif tadi sama Bu Ida itu, saya udah nggak perlu lagi sebenarnya gitu ya. Bu Ida itu orang lapangan, jadi orang teknis, jadi paham. Kalau saya apa namanya yang global aja lah gitu ya. Oke, jadi kalau Bu Ida tadi teknis, saya mungkin agak sedikit ya, global aja ya, nggak masuk ke arah teknis gitu. Oke, mungkin saya bisa share screen sebentar. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah Pak, bagus. Oke, ini saya kebagian dapat penilaian kinerja madrasah. Ya, sebenarnya penilaian kinerja madrasah ini kalau melihat struktur dari program PKB itu bagian dari PKB gitu ya. Nah, yang bermasalah sedikit ya kita ajak dulu ini konsep PKB-nya sama konsep AKP-nya gitu. Ini nyambung nggak kira-kira gitu. Nanti silakan Bapak Ibu yang cek itu sendiri ya. Jadi kita fokus pada konsep kompetensi. Kompetensi itu 4. Kompetensi yang misalkan yang di AKP kan 4. Supervisi akademik, manajerial, apalagi litbang dan evaluasi. Nah, konsep PKB-nya tidak itu gitu. Konsep PKB-nya itu kan apa namanya karya ilmiah, terjemah dan karya inovatif. Jadi agak jauh kan gitu. Jadi nggak apa-apa. Kita bahas ini. Jadi Bapak Ibu, kenapa harus ada PKB gitu ya? Kenapa harus ada PKPM? Kenapa harus ada PKBPM? Istilahnya PKBPM. Nah, dari sisi nomenklatur juga sebenarnya kalau masuk konsep PKB PM itu nggak ada, yang ada pengembangan profesi gitu ya. Kalau PKB itu untuk guru dan kepala madrasah, tapi nggak apa-apa di dalam regulasi ada juga yang KD regulasi 21 Menpan 21 2010 ada juga kata-kata berkelanjutan, jadi kita pakailah itu. Kenapa ini perlu dilaksanakan? Iya, kita ini lupa Bapak Ibu. Kenapa kita melakukan PKB? Dasarnya itu apa gitu? Dasarnya kita melakukan PKB itu apa? Akar penyebabnya apa? Gitu. Jadi memang akar penyebabnya dari tahun 2000 sampai 2015 itu nilai visa kita di bawah 500 gitu. Itu antara 370 sampai 400. Itu yang menyebabkan diadakannya program PKB. Itu bisa dilihat dari hasil soal tes visa, yang soal-soalnya itu terdiri dari soal-soal hoax. Ya, ada yang berpikir, mengolah informasi, membaca teks panjang. Bayangkan kita ada di bawah nilai 500, 370. Ya Bapak Ibu kemarin lah, coba waktu AKPM kemarin ada soal yang agak panjang dikit, udah pusing gitu. Apalagi udah panjang, ada angka lagi, suruh menghitung ini, menghitung itu. Wah, pasti pusing gitu. Kita nggak tahu nanti jawabannya apa, jawaban berdasarkan hasil hitung, hasil analisis, atau jawaban pancing. Nah, itu masalah kita gitu ya. Jadi kita memang agak literasinya agak rendah lah kalau dibilang. Jadi membaca teks panjang itu agak kesulitan gitu. Belum lagi kemampuan guru dalam implementasi kurikulum 2013 itu masih rendah dalam menganalisis. Mindset guru yang lebih ke penilaian assessment learning, assessment for learning, assessment as learning-nya itu lemah gitu ya. Jadi pokoknya kalau udah guru itu kalau sudah di kelas ya sudah lah, pokoknya hari ujiannya pakai pilihan ganda, kalau nggak pilihan ganda ya essay gitu. Dia tidak ada assessment for dan as learning. Itu yang menjadi latar belakang. Yang selanjutnya latar belakangnya pelaksanaan PKB ini
kita tetangga sebelah, kalau kita kan baru. Pelaksanaan PKB-nya itu membuat guru pintar sendiri. Gitu. Jadi membuat guru pintar sendiri. Jadi dia tidak membuat tidak membuat murid pintar. Nah, jangan sampai nanti PKB pengawas membuat pengawas ini pintar sendiri. Tidak membuat gurunya pintar. Tidak membuat gurunya pintar. Apalagi siswanya. Nanti muaranya ini ke siswa semuanya. Nah, sekarang bagaimana? Kenapa harus? Apakah kita punya akses langsung ke siswa? Sebenarnya tidak. Sebenarnya kita tidak punya akses langsung ke siswa. Jadi kalau kita melihat ini, apa namanya? Kalau kita melihat ini, tidak ada akses pengawas itu ke siswa. Jadi dia secara tidak langsung aja. Jadi efeknya kalau kita membina guru, kita membina kepala madrasah, efeknya ke siswa. Nah, boleh nggak kita membina tendik? Oke, berkali-kali saya bilang, kita tidak boleh secara langsung membina tendik. Walaupun tendiknya minta. Tidak boleh. Kecuali sudah ada izin kepala madrasahnya. Jadi semua tendik itu berada di dalam lingkup kepala madrasah. Gitu ya. Jadi tendik itu berada di bawah lingkup kepala madrasah. Makanya Bapak Ibu lihat di Permen PAN 21 itu tidak ada kita membina tendik, kita hanya membina kepala madrasah dan guru. Nah, tendik itu bagian dari kepala madrasah. Jadi kita kepala madrasah dulu, baru kita izin saya mau membina tendik. Oke, baru kita membina tendik. Permasalahannya kalau kita punya tugas membina tendik, kita nggak akan sanggup, kita kewalahan. Bayangkan, di situ ada tata persuratan. Berarti kita harus belajar tata persuratan. Di situ ada ada keuangan, kita harus belajar keuangan. Nanti keuangan itu kan banyak loh, belum ada ada GL-nya, ada ada buku kasnya, buku kas pembantu umumnya, jurnalnya, belum lagi SSP-nya, belum lagi banyak itu. Apakah itu pengawas ke arah sana nanti kalau kita mau membina tendik gitu. Belum lagi nanti PTK-nya. Belum lagi nanti sarananya. Gitu. Jadi kita tetap fokus pada dua, yaitu kepala madrasah dan guru. Nanti boleh juga nanti kalau kita mau membina tendik, itu kita ke kepala madrasah dulu. Jadi tidak ada hubungan langsung kita ke siswa. Jadi siswa itu akibat tidak langsung aja dari pembinaan pengawas ke kepala madrasah dan guru gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kompetensi. Sudah paham lah kompetensinya. Jadi pengawas itu harus menguasai beberapa kompetensi. Ini ada 2, ini ada 3, kalau ini ada 5, ini 4, 9, ini 15. Belum lagi nanti ada kompetensi keterampilan abad 21 yang seperti Buddha sampaikan tadi gitu ya. Oke, kita lihat sekarang nilai rata-rata kompetensi nasional pengawas sekolah. Ini bukan hasil AKP Kemenak kemarin, bukan ya. Ini hasil AKPS yang dilakukan oleh tetangga sebelah gitu ya. Jadi untuk kepala sekolah itu rata-ratanya 56,37. Untuk guru Dikbud itu 53,02. Guru Kemenak, nah hanya guru Kemenak yang beberapa tahun lalu itu diikut sertakan untuk melakukan uji kompetensi lah namanya kalau kita asesmen. Itu guru Kemenak itu 49,16. Ini rata-rata nasional. Rata-rata keseluruhannya 55,26. Ini untuk pengawas sekolah secara rata-rata nasional. Artinya kepala sekolah kemampuannya di atas pengawas. Nah, guru ini di bawah di bawah pengawas gitu ya. Guru Kemenak di bawah pengawas lagi gitu. Nanti kita lihat hasil dari sisi kompetensi masing-masing. Nah, ini nilai rata nasional berdasarkan dimensi kompetensinya. Untuk supervisi akademik itu 55,82. Supervisi manajerial 57,23. Untuk evaluasi pendidikan 52,70. Litbang 53. Jadi yang agak lemah sedikit 52 ini di evaluasi pendidikan gitu ya. Ini waktu diadakan pertama kali ini 2015. Jadi UKPS-nya 2015. Nah, diadakan lagi post-test tahun 2016 tahun kemudian. Rata-rata nasionalnya naik dari 55 sampai 60. Jadi naik 5,30. Supervisi akademik tidak dilakukan post-test karena dianggap ini tugas kepala sekolah, kepala
kepala madrasah gitu ya. Oke. Terus supervisi manajerialnya naik 61,10. Penelitian pengembangannya turun dari 72 ke 59. Jadi 12. Evaluasi pendidikannya naik. Ya, ini yang turun ini ranah PKB, penelitian dan pengembangan yang saya sebutkan tadi itu. Jadi PKB-nya berarti ranah karya ilmiah gitu kan. Terus ranah terjemah sama ranah karya inovatif gitu. Nah, ini di sini adanya. Makanya itu ada muncullah konsep PKB gitu. Salah satunya itu muncul konsep PKB itu latar belakangnya ini. Gitu. Oke, itu Bapak Ibu hasil UKPS dan post-testnya. Jadi ada naik, ada turun. Nah, sekarang bagaimana konsep PKB kita? Karena konsep PKB kita baru tahun ini, gitu ya. Baru tahun ini istilahnya di launching. Belum sampai PKB-nya, baru sampai di AKP-nya gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu kemarin itu kita sebelum melakukan PKB itu didahului dengan adanya AKP tes kemarin itu. Ada AKP, terus ada lagi PKPM. Nah, ini yang akan jadi bahasan kita hari ini. Terus ada evaluasi diri. Jadi AKP kemarin itu bagaimana? Nanti kita lihat AKP kemarin itu hasilnya gitu ya. Bocoran-bocorannya rata-rata mungkin masih di bawah 5 gitu. Kita masih di bawah 5, tapi saya belum dapat yang pasti gitu ya. Nah, saya berpikir AKP ini hanya mengukur untuk sisi pengetahuan gitu ya. Sisi pengetahuan. Jadi kita harus melakukan PKPM. Nah, PKPM ini sampai saat ini dasar hukumnya sudah ada, tapi kewenangannya kita masih belum punya. Gitu. Kewenangannya masih belum punya. Apa kewenangannya nanti kita bahas. Nah, untuk itu, jadi untuk mengcover ini, saya minta sama teman-teman DKI, coba kita bikin semacam PKPM gitu ya, untuk mengcover. Ini khusus DKI aja saya bilang gitu. Kita bikin untuk pilot project. Kita bikin berbasis evaluasi diri saya bilang gitu. Jadi kalau ini hanya pengetahuan, evaluasi diri itu menyempurnakan AKP dari sisi keterampilan. Jadi kalau ini kan tes cuma kemarin itu ya ABCD aja, mana yang benar gitu kan. Kalau nggak A ya B, kalau nggak B C enggak. Tapi kalau evaluasi diri berbasis keterampilannya, nah itu kita udah minta sama tim sama beberapa tim di DKI untuk menyusun coba dipetakan gitu evaluasi kemampuan pengawas DKI aja saya bilang gitu berbasis evaluasi diri gitu, berbasis evaluasi diri. Dan insya Allah dia akan juga bikin modul bukan modul untuk menyaingi modul yang ada, tidak. Jadi untuk menyempurnakan. Jadi modul yang dibikin itu kita akan bikin namanya modul pendampingan. Nah, ini yang belum ada. Nah, modul yang sekarang dibuat itu adalah modul materi gitu ya, modul materi. Nah, modul pendampingannya belum ada. Nah, itu yang kita akan garap gitu. Sedang digarap sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, ini ada AKP, evaluasi diri dulu, AKP dulu, baru PKPM kalau ada, baru dapat profil. Nah, sekarang kita udah dapat profil ini. Nah, profil kita itu profil seperti guru dan kepala sekolah atau tidak? Kalau guru sudah ada PKG. Kalau kepala madrasah sudah ada PKKM. Nah, kita yang belum ada. Jadi kita ini sebenarnya masih belum di profil seutuhnya. Jadi profil kita masih profil AKP, berbasis AKP. Ada yang terampil, ada yang cakap, ada yang berkembang, gitu kan? Nah, itu. Jadi harus ada dua kriteria dulu bersatu. Kalau PKPM dan AKP ini sudah disatukan, baru bisa kita lihat profil seutuhnya pengawas. Kalau PKG guru, oke, sudah. Kalau PKKM kepala sudah jalan gitu. Ini yang belum jalan PKPM. Kenapa belum jalan gitu kan? Nah, kalau PKG guru hati-hati. Bapak Ibu pengawas tidak punya hak untuk menilai atau melakukan PKG. Tidak punya hak untuk itu. PKG itu adalah hak
kepala sekolah, kepala madrasah. Nah, nanti bagaimana Pak Idrus itu kok di Permen 21 ada penilaian kinerja. Oke, itu adalah penilaian kinerja ke guru untuk tugas pokoknya, bukan kompetensinya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh melakukan PKG menggunakan 14 instrumen kompetensi guru, tidak boleh itu. Silakan Bapak Ibu nanti lihat di buku panduan PKG yang terbaru yang 2016. Jadi penilai di situ tidak ada pengawas. Respondennya siswa, guru, orang tua, kepala sekolah. Tidak ada pengawas. Jadi pengawas tidak boleh melakukan PKG. Dia hanya boleh memverifikasi. Nanti tambahan lagi, pengawas tidak boleh lagi melakukan supervisi akademik. Hanya boleh memonitoring saja hasil supervisi akademik kepala. Itu ada di mana? Itu ada di yang baru, Permendikbud 15 tahun 2018 gitu ya. Kita mau pakai itu atau tidak? Gitu. Tergantung. Kalau kita mau pakai, tapi kita tidak lagi melakukan supervisi akademik, hanya manajerial talk. Gitu ya. Kita tidak boleh melakukan PKG berdasarkan 14 kompetensi, 14 instrumen kompetensi, tidak boleh. Itu kalau kita lakukan kita melanggar itu. Karena kita itu urusan itu ranahnya ranah kepala sekolah, ranah siswa, ranah guru, dan ranah orang tua. Tidak ada ranah pengawas di situ. Nah, ini harus dicermati hati-hati. Dasarnya apa? Dasarnya lihat Permendikbud 35. Terus lagi tadi panduan PKG guru yang terbaru itu revisi 2016. Itu di situ jelas itu. Nggak ada peran pengawas di situ. Oke, ini kita ke profil pengawas. Dapat kita misalkan dari hasil AKP kemarin. Nah, dari hasil AKP itu kita dapat profil pengawas, kita masuk di kategori apa? Kita masuk di kategori berkembang, terampil, atau apa? Nah, sudah disiapkan rencana PKB-nya. Apa? Dikasihlah modul yang Bu Ida dan kawan-kawan itu susun gitu ya. Dilakukannya di mana PKB itu? Bisa di Pokjawas, nanti dapat bantuan. Gitu kan? Makanya diminta itu FK-nya, seperti Pak Rusdi bilang, FK-nya harus diperbarui. Nah, bisa juga secara mandiri kalau bantuannya nggak dapat gitu ya. Saya pikir juga kan bantuan itu tidak semuanya dikucurkan tahun ini, kan ada sampai beberapa tahun gitu. Mungkin saja Sumsel misalkan tahun ini dapat, tahun besok enggak gitu. Atau pengennya kan dapat semua gitu ya. Pengennya setiap tahun dapat. Nanti minta sama Pak Rusdi. Oke. Itu bisa melalui diklat pelatihan. Nah, ini konsep PKB yang sedang berjalan gitu ya. Nah, kita mau bahas tentang profil pengawasnya. Nah, profil pengawas yang kemarin itu bagaimana? Bisa nggak? Saya bilang tadi, profilnya belum utuh pengawas itu. Masih setengah gitu ya. Kenapa? Karena PKPM-nya belum ada, belum dilakukan. Jadi kalau ada wilayah, daerah yang melakukan PKPM, dipastikan itu tidak punya dasar hukumnya. Kalau kita mau bilang ilegal, kenapa? Karena itu disyaratkan seorang asesor PKPM harus memiliki sertifikat. Kita tidak punya semua sertifikat itu. Jadi dasarnya apa itu untuk melakukan itu? Nah, usul saya kepada Pak Rusdi, kan tahun besok itu ada blog grant, ada TOT, ada pelatihan. Nanti saya usulkan, saya minta kepada Pak Rusdi, ini Pokjawas nasional lah secara sini meminta untuk diadakan TOT atau BIMTEK asesor PKPM gitu. Jangan membuat juknis yang mendrop persyaratan sertifikasi asesor. Itu nanti kualitas kita akan turun gitu. Jadi mendingan kita siapkan saja asesornya gitu, yang bersertifikasi. Jadi pelatihan-pelatihan itu bisa dialokasikan untuk itu gitu ya. Insya Allah nanti kita akan berkirim surat lah secara resmi Pokjawas ke GTK untuk meminta supaya ada alokasi dana untuk BIMTEK atau TOT asesmen PKPM ya betul. Oke,
bagaimana hasil AKP kemarin gitu ya. Oke, dari sisi perencanaan sudah sempurna, ada juknisnya, juknis AKP, AKG gitu kan, K sudah sempurna. Pelaksanaannya bagaimana? Ya oke lah. Di tak masing-masing kita masih temukan beberapa kekurangan. Contohnya di tempat saya ketika saya melakukan AKP itu ada pengawas yang 3 kali ganti apa namanya komputer gitu ya, ganti komputer sehingga hasilnya itu nggak terekam. Dia diganti lagi komputer keempat tinggal 15 menit lagi waktunya. Diminta boleh nggak minta tambahan waktu, nggak bisa. Ya sudah selesai sudah. Itu dari sisi pelaksanaan. Belum lagi nanti dari kualitas butir soalnya. Kualitas butir soalnya face validity-nya kita nggak tahu. Konten validity-nya kita nggak tahu. Kontrak validity-nya kita nggak tahu. Jadi kalau secara umum mengatakan bahwa soal-soal itu apa namanya belum mencerminkan kompetensi pengawas yang diminta, yang di perencanaan di juknis gitu soal. Itu juga saya dengar dari Palembang juga itu ketika ada penyusunan butir-butir soal AKP, karena penyusunnya itu bingung bagaimana menyusun soal-soal untuk pengawas gitu. Mestinya serahkan saja ke pengawas gitu yang ahli, karena dia harus dilihat dari sisi bahasa, kontrak dan materi. Itu harus ada judgment expert judgment-nya, professional judgment-nya. Jadi nggak bisa begitu aja. Makanya saya dengar juga waktu revisi terakhir juknis itu diminta untuk bagaimana kualitas butir itu. Terus akuntabilitas hasil AKP-nya bagaimana? Ini yang saya pertanyakan. Soal yang saya kerjakan tidak ada satupun soal litbang. Tapi hasil di simpatika muncul nilai untuk litbang. Nah, ini saya agak bingung ini. Dia dapat nilainya dari mana gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini evaluasi aja. Kita harus evaluasi. Nanti insya Allah juga saya akan kalau diajak rapat. Oke, karena selama ini memang saya lebih banyak follow up gitu ya. Jadi saya minta izin sama Pak Rusdi, saya mau follow up saja. Sementara biar teman-teman yang lainnya bisa aktif berperan gitu. Jadi jangan dia lagi. Kalau dia lagi itu ada masanya, ada waktunya. Dia tidak akan produktif dan efektif lagi hasil-hasil apa yang diciptakan itu. Jadi biarlah bergantian orang-orang baru gitu. Ya kalau saya kelamaan juga kan nggak efektif juga gitu ya. Nyusun ini, nyusun itu. Akhirnya nanti banyak salah gitu. Biarlah orang baru nanti yang pikirannya seger juga. Gitu. Itu Bapak Ibu untuk AKP. Nah, kita masuk ke alur yang harus ditempuh oleh program PKB. Mestinya pertama itu regulasi, itu PMA, juknis dan lain-lain. Ini udah oke. Walaupun ada beberapa yang belum, yang masih dalam tahap penyelesaian. Dari regulasi harusnya diselesaikan modul gitu ya. Nah, ini regulasi udah, dari modul baru AKP. Nah, ini biasa regulasi sudah, AKP sudah, modul baru selesai. Ini ya karena ini ada force majeure lah istilahnya. Ini bukan disengaja, tapi ini karena ya kita tahu lah corona kan, pas corona masuk ya semuanya berubah lah istilahnya. Oke, nanti baru di sini ada program pengembangan profesi pengawas gitu ya. Harusnya seperti ini gitu. Nah, ini penilaian kinerjanya nggak usah lah. Jadi tiap butir tugas pokok. Jadi penilaian kinerja itu kegiatan tugas pokok pengawas gitu ya. Tugas pokok pengawas sudah disampaikan sama Bu Ida tadi. Gitu. Untuk apa? Untuk pembinaan profesional. Ini tujuannya nggak perlu. Manfaatnya nggak usah juga deh, gampang. Itu dibaca aja. Yang penting saya setengah jam. Oke, ini nggak usah. Nah, aspeknya apa? Jadi aspek penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pembimbingan nggak usah, nanti dibaca aja. Ini contoh-contohnya nggak usah. Penilaian dan tim penilai ini penting. Penilaian dilakukan secara periodik setiap tahun. Jadi PKPM itu setiap tahun. Ada siklusnya, disesuaikan dengan kalender pengawasan madrasah. Berarti dia adanya di kira-kira bulan November, Desember gitu ya. Jadi ada di situ penilaian PKPM-nya. Oke. Tim penilai terdiri dari unsur Kemenak, kota kabupaten, ketua pengawas dan pengawas seniornya. Nanti ada aturan lagi tuh pengawas senior yang seperti apa gitu ya. Oke.
Jadi masa tugasnya penilai 3 tahun minimal. Penilaian dilakukan oleh tim penilai terdiri 2 orang. Pangkat dan golongan penilai tingkat lebih tinggi atau minimal sama. Jadi kalau pengawasnya 4B harus 4B, 4C atau 4B. Gitu ya. Masa kerja pengawasnya minimal 4 tahun. Terlatih dan terampil melakukan PKPM. Kalau ada yang menilai guru, menilai kepala, menilai pengawas, dia tidak Indonesia. ya bagaimana gitu ya. Nah, ini yang penting, memiliki sertifikat asesor. Inilah saya bilang, kalau ada wilayah atau siapapun yang melakukan PKPM, ya kalau saya bisa bilang itu ilegal, bukan ilegal ya. Saya nggak tahu dasar hukumnya dari mana. Gitu. Dasar hukum pasti ada, tapi kewenangannya dari mana? Gitu. Karena dia tidak memiliki sertifikat asesor. Gitu. Ini harus punya gitu, kalau PKPM. Makanya sama teman-teman di DKI saya bilang oke, kita coba bukan selingkuhi gitu, cari celah gitu supaya kita tidak menyimpang atau tidak kita tetap di tracknya, kita lakukan semacam PKPM tapi sah gitu hasilnya, tidak seperti PKPM yang belum punya sertifikat asesor penilaian. Oke, ketemu, kita bilang kita evaluasi diri aja. Kalau evaluasi diri kan nggak perlu dasar hukum sertifikat. Ya, namanya evaluasi diri. Kita menilai diri kita sendiri, gitu ya, bukan orang yang menilai. Insya Allah Januari ini Insya Allah selesai gitu. Oke, itu persyaratan tim penilainya. Ini prosedur penilaian nggak perlu lah. Ya. Ini nggak perlu. Nanti dibaca saja, pelaksanaan nggak perlu. Ini pergeseran paradigma. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau yang tadi itu kan yang pinter nanti PKB pengawas kita itu yang pinter ya pengawas doang. Nah kita minta supaya yang pinter itu gurunya gitu, guru dan kepalanya. Bagaimana caranya? Nah kita bikin alur lagi gitu ya, ya di DKI Insya Allah. Pengembangan profesi. Jadi pengawas tujuannya pengawas profesional kompeten itu berarti dari pengembangan profesi, berarti PKB. PKB-nya melalui apa? Melalui kompetensi, nanti AKP, Pokjawas, melalui ED, evaluasi diri, atau nanti PKPM bisa kalau sudah ada sertifikat penilai. Jadi kalau belum ada sertifikat penilainya, kita menggunakan evaluasi diri saja. Baru nanti ini juga guru camat melakukan analisis kompetensi, dia lakukan PKB melalui KKN MJMP, nanti gurunya bermutu, pengawasnya profesional kompeten. Makanya saya bilang kalau mau jadi pengawas Sahabat 21 itu harus punya harus punya bukan gelora, harus punya syarat emas asli 24 karat gitu ya. Emas asli 24 karat itu udah berkali-kali saya sampaikan lah, di Palembang juga sudah gitu. Oke, ini struktur nggak usah kalau ini struktur bisnisnya, ini desain perencanaan PKB-nya sebenarnya. Saya pikir itu Bapak Ibu, nanti kita tanya jawab aja. Saya secara global saja, tidak teknis gitu ya. Ini ijmal aja, tidak tafsil gitu ya, tidak tafsili tapi ijmal aja. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak Nurholis lagi. Silakan Pak Nurholis. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, itulah tadi pencerahan tentang PKPM yang baru kita ikuti bersama, disampaikan oleh Bapak Dr. Idrus, dan mudah-mudahan kita semua yang sempat hadir pada hari ini mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada Bapak narasumber, kepada Bapak Ibu kami persilahkan untuk tunjuk tangan, kemudian disertai nyebutkan nama, berasal dari mana. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ada kaitannya dengan penilaian kinerja pengawas madrasah. Aku mau Pak Nurholis nanya dikit. Silakan Pak Dadang.
Pak Dadang ini pengawas dari OKU, Pak Idrus. Ya. Ya. Hostnya yang nanya nih. Terima kasih Pak Nurhalis. Pak, itu sedikit aja saya mau tanya. Kan tentang penilai BKPM ini. Itu yang meng-SK-kan siapa, Pak? Kanwil apa Kemenag Kabupaten? Satu itu. Yang kedua, andaikan di kabupaten itu pengawas yang akan dinilainya itu berpangkat 4B dan tidak ada yang lebih tinggi. Siapa itu yang menilainya? Apa dari provinsi atau gimana, Pak? Terima kasih. Dan yang hilang, dan yang baru masuk. Oke, Pak Dadang, pertanyaannya siapa yang meng-SK-kan gitu ya? Iya. Jadi atasan pengawas itu kan berkedudukan. Saya kirim lagi Pak Dadang itunya. Pengawas itu berkedudukan di kabupaten kota. Jadi atasan pengawas itu adalah kepala staf Kemenag gitu ya. Jadi beliaulah yang menetapkan, pertama dia menetapkan program PKPM, dia membentuk tim penilai, artinya dia yang membuat SK gitu ya. Terus kepala Kemenag itu yang bentuk tim pengolahan pengolahan datanya nanti. Terus ketua Pokjawasnya itu membantu menyiapkan perangkat PKPM dan mengkoordinir pelaksanaan. Jadi yang membuat SK itu ya kepala kota atau kabupaten, gitu ya. Karena kedudukan pengawas ada di Kemenag kota atau kabupaten. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada satupun, misalkan Pak Dadang ini 4B, gitu ya. Bukan ketua Pokjawas misalkan, ya ketua Pokjawasnya, kepala kantor. Satu lagi misalkan nggak ada lagi yang 4B, bisa diambil dari wilayah lain, silakan, kan di situ minimal 2 orang kan, jadi bisa seperti itu Pak Dadang. Ya, terima kasih Pak Idrus. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ada lagi yang berkeinginan untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penilaian kinerja pengawas, kami silakan lagi. Rumput. Bujang ini tidak perlu bangun. Nah, sudah kirimkan. Ada? Kami silahkan kalau ada yang ingin tanya lagi, waktunya masih ada, kira-kira 10 menit lagi ya. Ya, betul. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sempat mengikuti pada hari ini, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri pada sesi berikut ini karena kita juga belum melaksanakan sholat asar kali ya. Belum saja, pula pernah. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua pada sore hari ini. Dan lebih abdolnya terlebih dahulu sebelum kita tutup, kita beri aplaus dulu untuk Pak narasumber. Terima kasih kepada Bapak Idrus yang telah memberikan pencerahan kepada kami, yaitu pengawas Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan Bapak Idrus mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya belum pamit ini ya. Iya, Pak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah ketemu, sudah silaturahmi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Ya menambah, paling tidak nambah wawasan atau pengetahuan kita gitu ya.
karena tidak ada yang lebih pintar lah. Saya belajar juga dari Bapak Ibu, gitu ya. Kita sama-sama belajar, jadi tidak ada yang lebih gitu. Saya pikir itu Bapak Ibu, mohon maaf atas penyampaian saya, baik mungkin tidak cocok di hati Bapak Ibu, gitu ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Beb. Terima kasih banyak Bapak Idrus. Sekali lagi kami pengawas Sumatera Selatan mengucapkan untuk ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan saya serahkan Dadang sebagai host. Silakan Pak Dadang. Baik, terima kasih Pak Holis, Pak Dr. Idrus Salwi yang telah memberikan materinya kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu tentunya bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, materi sudah tersampaikan semuanya. Sekali lagi kami ucapkan kepada para pemateri terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tiba akhirnya pada acara penutupan. Barangkali Pak Kabid masih monitor ya untuk memberikan closing. Halo, ada tambahan sedikit ini, Om Dadang. Oh, silakan. Buat rekan-rekan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rusdi bahwa GPKN RI siap memfasilitasi untuk Zoom berikutnya. Jadi kami sampaikan kepada teman-teman, silahkan rancang untuk kegiatan berikutnya, ya, tentang apa yang kita butuhkan di pengawasan yang kira-kira teman-teman semua belum memahami secara jelas. Untuk membutuhkan kejelasan, silakan berembuk, nanti sampaikan kepada kami, dan kita akan buat Zoom lagi ke depan dengan teman-teman yang belum pernah menjadi moderator, belum pernah menjadi host, dan lain sebagainya. Kita latih sama-sama, kesamaan kita, jadi kita bergilir. Gimana? Setuju? Oke, sip. Jadi mungkin nanti tuan rumahnya dari OKU atau dari OKI atau dari OI. Yang penting kita siapkan dulu. Sip, oke. Bagaimana teman-teman? Setuju? Setuju. Oke. Siapkanlah mungkin dari ini, Mubah ini. Sudah ada materi apa yang kita diminta gitu kan. Pak Rusdi, salam kami buat GTK. Semoga sukses. Dan insya Allah ibu yang tengah sakit, Pak Rusdi, disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Rusdi. Terima kasih Habib. Terima kasih juga. Salam kami, salam Pos Sumatera Selatan. Oke, silakan kalau ada lagi. Baik, terima kasih Pak Suyono. Pak Kabid masih monitor? Sudah ada ya? Atau Pak Rusli masih monitor ya? Kalau tidak ada, minta Pak Peri Irawadi aja untuk kata-kata closing. Ya. Pak Dadang ya? Ya, silakan. Tapi tidak ada lagi kayaknya. Tidak ada lagi. Assalamualaikum Pak Dadang. Boros. Sudah acara sudah mau habis ini. Kita dengarkan kata-kata closing dari Pak Peri mewakili Kabid. Oke. Pak Peri, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bapak Ibu sekalian, Pak Kabid kebetulan ada kegiatan dan kami juga dalam perjalanan pulang, jadi closingnya dari mobil ini. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan ilmunya kepada pengawas-pengawas di Sumatera Selatan. Kemudian kami apresiasi kepada seluruh pengawas provinsi ya yang sudah mengadakan ini, terutama Pak Suyono, Pak Dadang, dan yang lain-lain. Kami mengharapkan kegiatan seperti ini dapat kita laksanakan continue sehingga pengawas madrasah ini menjadi pengawas yang bermutu seperti judulnya. Dan untuk selanjutnya mungkin kita akan koordinasi lagi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi kita belum tahu sampai kapan corona ini mewabah di dunia ini.
termasuk kita di Indonesia. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita tutup kegiatan webinar ini dengan melapaskan hamdalah. Terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Jadi sudah selesai sudah acara kita. Sekali lagi kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selaku host mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu, ini kalau nak ngomong apa Bu? Bolehlah ditindaklanjuti itu kakek Wan, Pak. Jadi kita tawarkan ini kepada teman-teman dari daerah, dari kabupaten kota yang siap dengan materinya, dan nanti kami usulkan ke GTK melalui Pak Rusdi kapan kita adakan Zoom. Mungkin di Januari saja ya, karena kita kan Oh ya Pak Yono. Ya, pelaga kurang besar saja suara. Bapak Ibu sekalian yang hadir, daftar hadir sudah diisi. Kemudian ada POM untuk sertifikat. Sudah Pak, ada diisi. Ya tadi baru saya monitor baru ada uang 15 yang sudah ngisi. Padahal di sini ada 38. Iya. Sertifikat itu terkirim otomatis melalui email. Makasih. Dari Bengkulu itu dapat dari Pak Dadang. Linknya di cek dulu Dang. Di live chat. Dang. Siapa yang 15 itu? Aku sudah belum. Support apa yang sudah ngumpul? Tadi belum, baru itu. Pokoknya kalau sudah ngisi pasti atau lah. Dicek aja. Kirim link Pak Dadang. Hah? Kirim di grup linknya. Laju udah yang ada Milo laju ngisi pula kakek. Milo aku. Nah, aku kirim di live chat lagi nah. Di live chat aku kirim. Kita Dan. Di chat itu nah Bapak Ibu isilah link sertifikatnya. Di chat di live. Tulis kirim di grup Dan. Jadi yang tidak kalau di grup itu kayaknya rame. Ada 19 dengan aku ini. Jadi Pak Suyono, Pak Jaimul Salim, Bu Juliana, Ahmad Barmawi, Abdul Rahmi, Rusmawati, Paulina, Rustuna, Elvida, Hayati, Lutfiana, Rosalina, Haji Rusmedi, Ahmad Nazali, Harmayani, Istamar dengan Nihlatus itulah. Amin. Mana nama Pak Dadang? Haji Nagali. Belum ngisi. Yang belum ada nama belum ngisi. Haji Nagali. Dadang. Cekkan Bu Rumna ada enggak di situ dari Oki? Anak ketua. Rumna. Haji Nagali. Dadang ketua Dang. Sudah kita di Kirim materinya. Materi di Pak Suyono ya. Halo. Dari Bu Ida kakek ke Pak Suyono dikirimkannya lewat email Pak Suyono. Halo. Untuk materi dari Bu Ida tetap akan saya sampaikan, tapi sekarang belum. Beliau masih dalam perjalanan. Harmayani lah sudah Haji Nagali. 29. Berapa? 19. 6 lagi kan. Haji Nagali. Udah ya, aku udah balik ya. Oke. Pak Dadang, terima kasih. Kami masih di kantor. Haji Nagali. Assalamualaikum. Aku live duluan, balik masih di kantor. Assalamualaikum. Salam. Masih live ya. Kami juga di kantor ini. Halo. Mungkin nanti teman-teman silakan persiapkan ya untuk kegiatan berikutnya. Pak Ketua. Ya, Bu. Gimana, Bu? Ya, atau Oki atau Oku terserah. Pokoknya yang penting kita harus ada materi Zoom berikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi pengawas hebat ya. Amin. Siap.